Oke, penyembuh saya ketika saya itu disakiti, atau penyembuh saya ketika saya saat ini dalam kondisi nggak baik-baik saja, saya terima keadaan ini. Saya terima keadaan ini. Terima apa? Pasangan nggak ngasih nafkah, pasangan saat ini sedang menyakiti, terima dulu. Karena kalau kita tidak menerima, yang kalah nanti kita. Karena nerima nggak nerima itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Diterima ya sudah seperti itu, nggak diterima ya sudah seperti itu. Kalau diterima kita bisa lebih lapang, kita bisa fokus kepada kegiatan kita yang positif, kita fokus kepada anak-anak, kita fokus kepada perbaikan diri kita fokus kepada Allah. Coba kalau nggak menerima, berontak kita, nggak enak makan kita, kemudian sakit perut kita, lambung naik, asam lambung naik, otak kita disuruh mikirin apa, mikirin gimana dia itu bisa berubah, gimana dia bisa memberikan nafkah, terlalu mikir, bukan action, enggak. Terlalu mikir, akhirnya kita yang kalah, akhirnya terbengkalai semua kegiatan kita. Gak ada manfaat-manfaatnya, gak ada semangat-semangatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Nggak ada manfaat-manfaatnya. Maka introspeksi diri, teman-teman, itu penting. Penting sekali. Maka orang-orang yang nggak mau introspeksi diri, dia orang-orang yang sombong. Contoh nih. Orangnya egois. Pulang malam. Ada orang yang pulang malam, anak misalkan pulang malam, teman-teman nih. Anak-anak pulang malam. Kemudian kita bilang sama dia, "Nah, kenapa pulang malam? Ngapain aja kamu di luar?" Nggak tahu ya, mamah itu khawatir. Perhatikan baik-baik. Mamah khawatir itu hal positif yang harusnya masuk ke dalam otak dia. Betul? Harusnya kamu tuh ngasih tahu sama mamah. Mama itu nunggu-nunggu di rumah. Itu kan sesuatu saran atau nasihat yang positif. Misalkan pasangan pulang malam, atau misalkan pasangan yang selingkuh, maaf. Kemudian kita bilang, "Pak, janganlah selingkuh." Misalkan, sakit saya. Itu dosa. Tolonglah, saya sakit hati, saya sakit hati ini. Sayangilah saya, misalkan. Itu kan saran-saran, nasihat-nasihat yang positif yang kita masukin ke dalam pikiran dia. Tapi apakah mempan? Ketika anak pulang kita bilang kayak gitu, yang ada dalam otak anak-anak ketika baru pulang kemudian dimarahin, maka yang ada dalam otak dia adalah mamah marah-marah. Nasihat kita nggak akan masuk. Yang ada adalah mamah marah, mamah marah, mamah marah. Maka apa yang harus kita lakukan? Itu kan sudah terjadi. Pulang malam sudah terjadi. Suruh masuk dulu, nak. Makan dulu. Nanti mereka sudah mandi, dia sudah mandi, tenang. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Burungnya keluar, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ada burung dari tadi terkerangkeng di sini. Mungkin ikut berdoa juga. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Iya, benar nggak? Tunggu dulu anak-anak kita santai. Sudah santai, coba ngobrol yang tenang. Jangan marah ketika kondisi seperti itu. Coba. Kita pingin anak-anak kita sholat. Coba ngasih taunya bukan dimarah-marah. Jangan dimarah-marah. Kamu ini udah gede, harusnya mikir, mamah itu takut kalau kamu tuh nggak sholat. Enggak. Itu nggak akan masuk kepada mereka. Karena dia posisinya adalah malas sholatnya. Dia posisinya sekarang lagi nggak mendengarkan sesuatu yang seperti itu, teman-teman. Dia pokoknya pinginnya santai. Kadang ada anak yang bilang, nanti juga lah, nggak usah disuruh-suruh mah. Nanti juga sholat, misalkan gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika tidur? Yuk, ketika mau tidur, atau misalkan pulang, dari mana-mana dia pulang, biarkanlah nanti dia yang berpikir, ya Allah, kasihan mamah ya. Kasihan mamah ya, malam-malam nungguin saya. Kalau marah-marah, semakin dia itu akan berontak, teman-teman. Coba nak, elus dia. Coba cium tangan dia. Ketika dia cium pulang-pulang, cium tangan anak-anak. Elus tangan, elus kepala dia. Nah, pelan-pelan aja, kenapa sih? Misalkan gini, nak, sholat ya nak. Kasih tahu sebentar-sebentar, mama itu sayang sama kamu nak.
Mama pingin kamu tuh selamat dunia akhirat. Ngomong dengan halus, dengan kayak gini. Mama itu pingin kamu tuh selamat dunia akhirat. Sama nggak kata-katanya? Tapi beda teman-teman, penerimaan mereka itu beda. Paham ya? Karena dengan marah-marah itu tidak akan pernah bisa memberikan akhir yang baik. Sama kita kepada pasangan kita, kepada suami kita misalkan. Misalkan dia selingkuh, marah-marah teman-teman, marah-marah segimanapun marahnya teman-teman. Langsung dia sadar, enggak, siapa yang sakit? Kita. Misalkan, tolonglah, jangan lakukan itu. Coba pelan-pelan, jangan lakukan itu, Pak. Itu dosa. Ya, marah dengan tidak marah itu beda. Energinya teman-teman itu beda. Ketika teman-teman marah dia nggak bisa. Yang ada apa? Ketika teman-teman marah, misalkannya pasangannya pulang malam marah-marah, atau misalkan dia melakukan sesuatu teman-teman yang teman-teman curigai, kemudian teman-teman marah, kemarahan teman-teman itu nasihatnya baik untuk mereka tidak akan masuk. Yang ada kamu macam buruan, kamu mah, ya curigaan, sakit akhirnya teman-teman, sakit. Siapa yang merasakan sakit? Kita. Pedulikah dia? Oh, enggak. Karena apa? Dia tidak mau introspeksi diri. Maka orang-orang yang tidak mau introspeksi diri, saya yakin dia orang-orang yang sombong, yang merasa bahwa dirinya sudah benar. Jazakillah Mbak, Masya Allah. Ya. Dia orang-orang yang sombong. Makasih ya teman-teman ya, gift teman-teman ini, insya Allah kita cairkan menjadi uang dan kita akan berikan teman-teman. Kita akan belikan muknah dan alat-alat sholat lainnya, teman-teman, yang kita bagikan kepada sahabat-sahabat yang ada di muhasabah, ya. Paham ya? Jadi teman-teman yuk introspeksi diri. Oh, kenapa ya kok saya marah-marah? Kenapa ya kok saya tidak bisa menerima keadaan ini? Ketika kita bisa menerima keadaan pasangan saya saat ini sedang tidak memberikan nafkah kepada saya. Saat ini pasangan saya itu sedang selingkuh misalkan. Atau pasangan saya sedang menyakiti, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Bentar dulu nih, terima dulu keadaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima dulu keadaannya. Jazakallah semuanya ya. Ya Allah, saya terima keadaan ini ya Allah. Jadikanlah anak-anak hamba, pasangan hamba ya Allah ahli ibadah. Jika ada keburukan dalam kehidupan dia, berilah petunjuk kepadamu ya Allah keburukan itu untuk mereka, agar mereka bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Doa. Karena kita tidak bisa merubah sifat seseorang. Siapa yang bisa merubahnya? Penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Kita cukup ngasih tahu, nak, sholat ya nak. Ayah, nggak boleh kayak gitu. Ya, ayah harus bertanggung jawab. Kalau ayah harus bisa memberikan nafkah kepada anak-anak, kepada keluarga. Jangan santai-santai seperti itu. Baik. Pelan-pelan doakan. Doakan, kasih contoh. Jazakillah Mbak. Doakan, kasih contoh. Doakan, kasih contoh. Biarkanlah nanti dia yang menjemput. Bayangkan, orang tua yang biasanya marah-marah, tiba-tiba nggak marah-marah. Tiba-tiba anak yang tidak pernah dielus kepalanya, yang tidak pernah dikasih nasihat dengan tenang. Tiba-tiba teman-teman memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Kemudian anak kita merasakan, ya Allah, kenapa ya mama saya kok sekarang jadi nggak marah-marah ya? Ketika dia mau melakukan kesalahan itu mikir kasihan mama. Dia pulang malam teman-teman melihat teman-teman lagi tahajud teman-teman. Siapa tahu dari sana datangnya hidayahnya anak-anak. Siapa tahu di sana datang hidayahnya pasangan kita. Ketika istrinya sedang sholat tahajud padahal dia disakiti. Ya Allah, ternyata saya sudah banyak menyakiti dia. Padahal dia sholatnya ya Allah rajin sekali. Biarkanlah nanti mereka. Karena gini, orang-orang yang sedang menikmati sesuatu, dia tidak peduli. Yang penting dia lagi senang. Orang-orang selingkuh itu dia lagi senang teman-teman. Iya, benar. Mau digimana-gimanain juga kalau misalkan memang belum sadar, maka kekuatan doa teman-teman itu luar biasa. Sholatlah tahajud, ya Allah saya terima keadaan ini ya Rabb. Kuatkanlah hati hamba untuk bisa menerima ini semua ya Allah. Fokus kepada kegiatan positif teman-teman. Kalau ada yang menyakiti, jangan teman-teman sakiti diri kita. Janganlah, gak enak makan, gak enak tidur. Karena apa kita yang rugi dan dia gak peduli. Itu, saya sering mengatakan itu. Ketika kita disakiti,
kita disakiti pasangan, kita disakiti sama siapapun, jangan kita menyakiti badan kita. Jangan sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, nanti badan kita tersakiti. Maka sayangilah diri ini, sahabatku. Fokus kepada apa? Perbaikan diri. Bisnisnya ditingkatkan, penghasilannya ditingkatkan, teman-teman ya. Wanita harus memiliki penghasilan nih, saya setuju sekali. Bun, wanita bukannya di rumah. Emang nggak bisa kerja di rumah? Emang nggak bisa kerja di rumah? Bisa. Kenapa wanita itu harus bekerja, harus memiliki penghasilan? Kenapa? Kita nggak tahu pasangan kita itu sampai kapan hidupnya. Kita nggak tahu suami kita itu walaupun sekarang mapan, uangnya banyak, hartanya banyak, nggak tahu apakah dia itu bisa bertahan dengan kehidupan kita atau tidak. Allah itu bisa pisahkan kita dengan pasangan kita kapanpun. Walaupun dia sekarang kaya, tiba-tiba lah kalau misalkan ada apa-apa, tiba-tiba selingkuh, kemudian memilih orang lain. Kita nggak ada apa-apa. Kita harus bisa menjadi wanita ya, yang berpenghasilan, yang memiliki kreativitas. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita meminta terus kepada pasangan. Nggak usah meminta. Pasangan itu harus sadar, harus memberikan nafkah kepada perempuan, kepada wanita, kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tanpa kita harus meminta, harusnya dia sadar. Tapi banyak orang-orang yang nggak sadar. Maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Jangan sakiti diri kita dengan memaksakan dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nyatanya memang kita inginnya mah dikasih nafkah, tapi nyatanya dia itu tidak peduli. Sakit nggak hati kita? Sakit. Kita mau fokus kepada dia, memohon-mohon sampai kita sakit hati, sampai kita nggak enak makan, nggak enak tidur, merubah gitu? Belum tentu, sahabatku. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita yang harus kreatif. Kita harus memiliki uang. Bun, tapi kan uang bukan segalanya. Kata siapa? Uang itu salah satu adalah mensupport kebahagiaan kita. Bohong kalau orang itu bilang uang itu bukan segala-galanya. Betul, uang bukan segala-galanya. Betul, tapi itu salah satunya. Nggak punya duit, teman-teman, masalah banyak. Masa anak-anak nggak bisa makan? Masa kita nggak bisa bersedekah? Katanya kita pingin bersedekah dengan membangun masjid, kita bersedekah mukenah ribuan mukenah, kita pingin mengecorkan air-air ke musola-musola di pedesaan, butuh duit, butuh. Pingin mengumrohkan anak-anak yatim, pingin mengumrohkan guru-guru ngaji, butuh duit, butuh. Membahagiakan orang tua dengan membangunkan masjid, butuh duit, butuh. Betul? Bohong. Makanya teman-teman jangan bilang, itu orang kerja aja. Ada yang bilang kerja aja. Kecuali kalau wanita, dia itu ya saat ini benar-benar nggak boleh bekerja dan dia dikasih support materi lahir dan batin, dia didapatkan lahir dan batin, punya dikasih uang, dikasih nafkah, cukup nafkahnya dan bisa untuk menabung. Kalau misalkan nih pasangan, maaf, sebagai seorang suami, pasangan siapa yang ada di sini, kalau saat ini teman-teman mampu memberikan materi kepada kepada istrinya, itu sampai benar-benar dia memiliki tabungan. Yang ada sekarang bukan memiliki tabungan tapi minus. Betul. Makanya banyak wanita saat ini itu bekerja karena apa? Minus, dan itu pun gak dihargai kadang. Benar gak? Itu pun gak dihargai. Maka kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita membantu keluarga kita, niatkan untuk sedekah. Dan Allah pasti akan ganti uang yang sudah kita keluarkan untuk keluarga kita. Ketika saat ini sahabat-sahabat semuanya tidak dinafkahi sama pasangan, dan Allah Maha tahu, biarkanlah nanti tanggung jawabnya sama Allah, tapi jangan fokus kepada kesana. Karena apa? Kita butuh makan, anak-anak butuh makan. Kalau kita terlalu fokus kepada apa? Aduh, dah suami saya mah gak ngasih nafkah, makanya kita kreatif. Tapi gimana saya menyadarkan? Harusnya dia tahu
Dia sebenarnya sudah tahu kalau itu salah, tapi nggak mau introspeksi diri. Makanya ini muhasabah pentingnya. Dia sudah tahu dia salah, dia sudah tahu kok ilmunya. Ketika dia menikah, maka dia harus memberikan nafkah, tapi dia nggak pura-pura lupa karena dia sangat meringankan, menganggap enteng. Dosa itu kayaknya dianggap enteng. Ya, maka wanita itu harus punya skill. Saat ini ada suami saya kaya, apapun dia diberikan sama dia, nabung. Tuh, saya pesan kepada teman-teman. Saat ini ketika teman-teman memiliki pasangannya kaya, dititipin harta sama Allah, jangan foya-foya. Jangan memberikan tas yang mahal kayak apapun itu, nabung. Kalau teman-teman gak boleh kerja, sudah dicukupi sama mereka, nabung. Udah itu. Nabung, itu saran saya. Karena banyak orang-orang yang dia saat ini masih bergantung kepada suaminya, berfoya-foya. Ternyata maaf, suaminya ada pihak ketiga. Dia ditinggalkan, dia tinggal sama anaknya, dan tidak bisa hidup selayaknya sebelumnya. Akhirnya dia cari-cari kerjaan. Karena apa? Nggak punya tabungan. Kita nggak bisa, teman-teman, bergantung kepada pasangan kita. Karena kita nggak tahu usia pasangan kita. Benar nggak? Ada di sini yang ditinggalkan sama pasangan, kemudian merasa bahwa ya Allah, coba kalau pasangan saya masih ada, saya nggak akan kayak gini, betul. Maka wanita di sini, yuk, walaupun teman-teman dari rumah sambil ngurus anak, cobalah sambil mencari income. Kalau memang sekarang belum memenuhi kebutuhan teman-teman, jangan protes terus marah-marah, jangan ya. Oke. Insya Allah orang-orang yang introspeksi diri, maka dia akan sadar akan kesalahan-kesalahannya. Tapi banyak orang-orang yang gak sadar. Maka kalau misalkan ada orang yang seperti itu, kita mau menyadarkan mereka itu susah, teman-teman. Maka percayakan kepada Allah saja. Jadi kalau anak-anak nggak sholat, kemudian pasangan kita nggak sholat, dia dalam kemaksiatan, apa tugas kita? Ngasih saran, ngasih nasihat pelan-pelan. Tidak harus marah-marah, pelan-pelan. Tahan aja kemarahan. Allahumma layyin li qalbi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Ketika teman-teman memarah kepada pasangan yang salah, teman-teman, maka teman-teman jangan lihat kesalahannya dulu pada waktu itu. Teman-teman lihatlah kebaikan-kebaikan dia. Untuk apa? Meredam kesalahan. Karena apa? Meredam hati kita, meredam kemarahan. Karena ketika kita marah, maka yang terlihat adalah keburukannya. Kesalahan saat ini yang sedang dia lakukan, yang menyakiti teman-teman, itu akan membuat teman-teman marah, padahal kebaikan dia kan ada. Jadi teman-teman pelan-pelan aja dulu. Karena itu sudah terjadi, maka terima dulu. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, lunakkanlah hati hamba biar hamba tidak marah. Kasih nasihat. Misalkan contoh, Pak, itu salah. Pelan-pelan aja. Mau marah dengan tidak marah, teman-teman, itu sama aja, kata-katanya sama, kalimatnya sama, tapi beda. Ketika kita tenang, malah dia bisa berpikir, kenapa ya kok tumben ini gak marah-marah? Ya, biarkanlah Allah yang akan merubahnya, karena kita tidak bisa merubah ciptaan Allah, gak bisa. Hanya kita kasih nasihat, kasih contoh yang baik, teman-teman. Ibadah tetap ditingkatkan, teman-teman harus bisa meningkatkan satu level. Yang tadinya teman-teman sedih-sedih, nggak usah sedih-sedih, ngapain? Jangan sedih-sedih, teman-teman, karena nggak dipedulikan. Rugi nanti diri kita. Lebih baik teman-teman bekerja, ngumpulin, nabung, teman-teman aktivitas positif, teman-teman kegiatan teman-teman, itu aja. Ya, oke. Kemudian orang-orang yang muhasabah, maka dia tidak pernah berburuk sangka kepada karunia dan nikmat-nikmat Allah. Nah, inilah orang-orang yang muhasabah. Orang-orang yang muhasabah, insya Allah dia akan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Maka saat ini yang masih aduh-aduhan dengan segala macam ujian yang Allah berikan, aduh, kenapa saya rasanya sudah menyerah, ya, maka dia berburuk sangka kepada Allah, nggak yakin kalau Allah bisa membangkitkan semangat teman-teman, nggak yakin kalau teman-teman itu bisa melunasi hutang teman-teman, nggak yakin kepada Allah kalau Allah itu bisa mengeluarkan teman dari masalah saat ini, nggak yakin kepada Allah kalau Allah bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka orang-orang yang tidak yakin sampai kapanpun tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, maka dia memiliki kolbun marid.
yaitu penyakit hati. Maka tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Alhamdulillah ya Allah, walaupun pasangan saya seperti itu saat ini menyakiti hamba, ya Allah, Engkau masih memberikan kekuatan kepada hamba, masih sehat ya Allah, hamba masih bisa beraktivitas, anak-anak saya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki Engkau selalu datangkan dari arah manapun ya Allah, Alhamdulillah. Betul? Ketika teman-teman saat ini sedang sakit teman-teman, Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa beribadah. Teman-teman dikasih ujian apa lagi? Oh, digibahin misalkan, ya, digibahin, atau teman-teman sedang difitnah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun banyak orang-orang yang saat ini menggibahin saya, tapi Alhamdulillah ya Allah, Engkau lunakan hati hamba. Hamba tidak ada rasa marah sedikit pun ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah amal ibadah mereka. Teman-teman akan tenang. Bersyukur ya Allah, saya bisa menerima keadaan ini. Terima kasih ya Allah. Bersyukur, bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Ketika bangkrut teman-teman, hutang di mana-mana. Saat ini yang tadinya punya mobil nggak punya mobil, yang punya rumah nggak punya rumah, yang dilelang rumahnya saat ini. Ada rasa syukurnya. Terima kasih ya Allah. Dengan kebangkrutan ini, hamba semakin dekat dengan Engkau ya Rabb. Hamba mengetahui saudara mana, sahabat-sahabat mana yang masih setia kepada saya ketika saya kondisi seperti ini. Oke. Selalu bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa pasti Allah itu akan mengeluarkan, ya, dari kondisi ini. Pasti Allah akan membantu, pasti lunas hutang saya, pasti. Makanya kenapa ada Alhamdulillah ya Allah, Engkau lunaskan amanah hamba. Alhamdulillah ya Engkau, Alhamdulillah ya Allah, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Maka tidak ada kata susah, tidak ada kata takut. Saya takut nanti kalau nggak bayar, nanti anak saya dikeluarkan. Saya takut nanti kalau saya nggak pinjam ke bank, nanti saya nggak punya modal. Saya takut. Susah saya untuk membayar hutang-hutang saya. Susah saya untuk bisa bangkit kembali. Susah. Maka itu hilangkan dari kehidupan kita. Kata-kata negatif kembali kepada diri kita. Ingat ya, saya sudah sering sekali mengatakan ini. Kata susah itu akan kembali kepada diri kita dan hanya berlaku kepada dia yang mengatakan susah. Ketika kita bilang susah untuk bangkit, maka hanya berlaku untuk kamu yang bilang susah. Karena banyak orang-orang yang dia bisa untuk bangkit. Ketika dia bilang susah saya kalau tidak pinjam ke bank, susah. Hanya bagi kamu yang mengatakan susah tidak pinjam ke bank, karena banyak orang-orang yang punya modal tanpa bank. Susah saya mencari duit, itu hanya berlaku bagi kamu, dan itu doa, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kamu. Karena kamu meyakini bahwa susah cari duit, itulah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Maka susahlah kamu mencari duit. Karena apa? Kamu yakin bahwa susah itu duit dicari, susah itu uang didapatkan. Tapi hanya kamu yang mengatakan susah. Tidak berlaku bagi orang-orang yang dia tidur dapat duit. Dia sekarang dikejar duit karena orang-orang yang yakin kepada uang. Orang-orang yang yakin bahwa uang itu mudah didapatkan, maka uang itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Sifat uang ada 10 yang kemarin saya sampaikan. Salah satunya, uang akan datang kepada orang-orang yang yakin. Kalau ada orang yang tidak yakin, memang sekarang lagi susah ya cari duit, hanya kamu aja yang bilang seperti itu. Tidak berlaku bagi orang-orang yang yakin bahwa uang didapatkan dengan mudah. Maka jangan ada kata-kata negatif. Karena itu nggak berpengaruh kepada orang lain, tapi berpengaruh kepada diri kita. Hanya berpengaruh kepada diri kita, sadari itu. Ya, oke. Sadari itu. Dan Bunda mah nggak merasakan kalau saya sakit hati diomong orang. Bunda nggak merasakan saya sakit hati diomong orang. Bunda mah pinter ngomong aja. Katanya disakiti sama orang, katanya mendoakan dia. Dan Bunda mah pinter ngomong aja. Misal, dan saya mah susah karena saya sakit. Saya susah memaafkan. Silahkan bagi kamu yang susah memaafkan. Tapi insya Allah, bagi orang-orang yang sudah terbiasa dan dia sudah memiliki hati yang salim, maka bukan seperti itu. Maka belajarlah teman-teman. Kata-kata negatif itu hanya berlaku kepada dia yang mengatakan, tapi tidak berlaku kepada orang-orang yang selalu berpikir positif, yang selalu mengatakan, saya bisa, maka dia akan bisa. Uang mudah didapatkan, maka uang akan mudah datang. Saya yakin uang itu akan datang setiap saat, kapanpun aku butuhkan. Setiap detik masuk ke rekeningku, itu keyakinan yang ada dalam diri kita. Maka dimudahkan uang itu
datang. Ya, susah saya untuk bisa melunasi hutang-hutang saya. Hanya kamu yang susah, karena banyak orang-orang yang memiliki hutang yang besar, tapi dia bisa melewatinya. Maka berlaku susah itu hanya kamu yang mengatakan. Bayangkan, susah Bun, sakit hati saya. Kenapa kamu sakit hati? Karena saya diomong orang. Yang salah adalah hatimu, bukan orang itu. Nggak bisa terhindar kita dari orang-orang yang menzalimi kita, yang menghibahi kita mungkin, atau yang mengadu domba kita, memfitnah kita. Nggak bisa terhindar dari orang-orang itu. Bahkan kita kadang nggak kenal dengan orang di jalanan. Tiba-tiba ketika kita memberikan kesalahan, kadang kita nyerempet motor, kita disalahkan, kita diomong-omong misalkan. Ada yang tahu? Kita tidak bisa memaksakan diri untuk orang-orang suka kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus siapkan diri kita. Nggak usah menyalahkan orang-orang yang menyakiti kita. Nggak usah menyalahkan orang-orang yang menghibahi kita. Maka kita berprasangka baiklah kepada Allah, bahwa Allah memberikan itu semua ujian. Rencana kehidupan yang belum sesuai dengan rencana kita, itu pasti Allah itu memberikan hikmah di balik itu. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman jangan ada kata-kata negatif. Tapi susah Bun, silakan susah. Bagi saya tidak. Susah saya memaafkan, silakan susah memaafkan. Sampai kapan kamu tidak memaafkan? Sesombong itukah kamu tidak memaafkan manusia? Allah aja yang ditinggalkan sama kamu. Allah aja yang sudah ditinggalkan sholatnya. Disuruh sholat nggak sholat. Dipanggil sholat dia santai-santai. Ngurusin dunianya, ngurusin dagangannya, ngurusin cuciannya, ngurusin sahabatnya, menongkrong-nongkrong di kafe, di mall, dipanggil sama Allah, santai-santai saja. Allah itu sudah diabaikan, tapi meminta rezeki dari Allah, dikasih sama Allah, makan nikmat, badan sehat, mobil ada, motor ada. Ke salon mobil bisa, bayar pajak bisa, ya. Kurban, alasan. Sedekah di pinggir jalan, alasan. Terus mau bilang, susah Bun, saya sakit hati disakiti sama orang, gak bisa memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Malu kita sama Allah. Kita sudah banyak meninggalkan Allah. Nikmat yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita luar biasa. Tapi ketika kita dipanggil, ayo sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tar. Malu sama Allah. Ya, maka orang-orang yang berpikir bahwa susah, silahkan saja nikmati kesusahan itu. Dan saya mah dagangannya sepi Bun, sepi. Terus? Ya susah saya untuk bisa bayar hutang. Oke. Silahkan. Mau kayak gitu? Ada yang peduli dengan kata-kata kamu kayak gitu? Nggak peduli. Orang-orang nggak peduli kamu mau curhat ke siapapun. Dan saya mah susah sekarang mah dagangannya sepi. Susah saya untuk cari, untuk nyelunasin hutang saya susah sekarang mah. Ada yang peduli ketika teman-teman ngomong kayak gitu? Kemudian ada orang ketika mendengar kayak gitu terus, ya udah saya bayarin, ada? No. Nggak ada. Makasih ya doa-doanya. Masya Allah. Makasih ya. Nggak ada. Motivasi diri sendiri untuk bangkit itu lebih penting. 80% motivasi intrinsik dalam diri kita. Itu akan bisa meningkatkan kehidupan teman-teman menjadi orang yang lebih baik. Merubah kehidupan teman-teman yang lebih baik. Maka orang-orang yang putus asa, dia itu orangnya di bawah rata-rata. Tega banget Bunda ngomong kayak gitu. Ya, biarkan saja. Buat apa? Teman-teman putus asa, teman-teman gak semangat. Buat apa? Siapa yang peduli kepada kalian ketika teman-teman gak semangat? Siapa? Ada yang membantu? Bangunlah, semangatlah. Karena kamu yang bisa membangkitkan semangatmu. Karena kamu yang bisa merubah itu. Bantu, minta bantuan sama Allah. Karena Allah itu merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Bukan yang orang lain usahakan. Orang lain berbuat sesuatu yang baik, maka berpengaruhnya kepada orang itu, bukan kepada kita. Kita mau ngeluh-ngeluh kepada orang lain. Buat apa? Curhat-curhat kepada mereka. Buat apa? Ya, maka perlu teman-teman memiliki keyakinan, memiliki tawakal luar biasa, bergantung kepada Allah. Motivasi ada dua.
motivasi intrinsik berpengaruh 80% untuk perubahan kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik, kesuksesan kita. Itu 80% dari diri kita. Tapi yang 20%-nya itu dari lingkungan. Maka orang-orang yang saat ini dikasih motivasi, 1000 orang memberikan motivasi, mungkin termasuk saya dan sahabat-sahabat yang lain. Ayo Nur, kamu pasti bisa bangkit. Susah dah, saya mah udah banyak banget hutangnya bun. Iya bun. Terus sekarang ya saya bingung mau ngapain. Makanya kamu bangkit lah. Susah, saya kemarin juga sudah bangkit tapi nggak putus asa lagi. Ya udah kamu sholat. Sholat gimana? Orang saya udah sholat, udah tahajud, udah ini. Susah sekali. Nggak ada motivasi sama sekali untuk bisa bangkit. Itu hanya berperan 20%. Orang-orang yang ada di luar yang memotivasi teman-teman itu berperan 20%. Sadari itu sahabatku. Maka siapa yang bisa merubah kehidupan kita? Kita sendiri. Ada orang bilang, ribuan orang bilang, kamu tidak bisa bangkit, kamu tidak bisa melunasi hutang-hutangmu. Saya dulu memiliki hutang 3 miliar. Kalau saya mendengarkan kata-kata orang tetangga saya dengarkan, sahabat saya dengarkan, orang-orang yang berpikir negatif kepada saya dengarkan, gak mungkin kamu bisa umroh, gak mungkin kamu bisa keluar dari hutang kamu, gak mungkin kamu bisa melunasi hutang kamu sudah gak punya usaha kok sekarang. Orang sudah banyak melihat kamu, tahu kamu bangkrut sekarang. Rumah sudah mobil sudah kamu jual, motor sudah kamu jual. 3 miliar itu banyak. Oke. Baiklah. Banyak orang-orang yang tidak yakin dengan impian kita, banyak orang-orang yang dia tidak yakin dengan kemampuan kita. Disitulah kekuatan muncul yang namanya 1 minute awareness, 1 menit kesadaran yang membuat manusia itu di atas rata-rata. Ketika kita dicaci maki, ketika kita dalam kondisi terpuruk, ketika kita ditinggalkan sahabat-sahabat dulu, yang ketika kita sukses dia ada di dekat kita, sekarang kita dalam kondisi terpuruk, semuanya seperti air dengan minyak teman-teman, minggir semuanya. Orang-orang yang dulu mungkin dibantu sama kita, mereka sudah menghindar, mereka sudah entah pergi kemana. Ya, betul. Yang dulu percaya ketika kita bisnis, mereka percaya menitipkan modal ke kita. Sekarang dia ikut juga untuk ngancam-ngancam kita. Betul. Terus kita mau minta sama siapa? Mau minta sama siapa? Teman, sahabatku, gimana dong saya punya masalah kayak gini. Mereka sudah tidak peduli karena mereka itu sudah tahu kita bangkrut. Minta bantuan kepada saudara-saudara juga sama aja keadaannya. Mau gimana lagi? Terus kita mau ngapain? Kita mau putus asa? Nah teman-teman, disitulah munculkan yang namanya 1 menit kesadaran. Saya nggak bisa kalau saya diginiin terus. Saya nggak bisa saya diomong-omong terus sama orang. Saya harus bisa merubah hidup saya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Nggak usah dengarkan kata orang yang dia tidak yakin kepada impian kita. Nggak usah dengarkan orang-orang yang saat ini mengancam-ngancam. Fokus kepada apa? Solusi. Gimana saya bisa keluar dari situasi itu? Saya sudah memiliki banyak hutang. Saya sudah ditinggalkan sama sahabat. Tidak ada orang peduli kepada saya saat ini. Bilang sama Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, hanya Allah saja yang nemanin kita. Ya Allah, kondisiku sudah seperti ini ya Allah. Masalah-masalah yang terjadi ada dalam kehidupan saya saat ini, saya menyadari ya Allah. Kata kalau itu kesalahan-kesalahan saya. Saat ini ditagih-tagih, digibahin sama orang karena kesalahan saya ya Allah. Emang apa kesalahan kamu? Emang apa kesalahan kita sahabatku? Mungkin karena kita menentang Allah, berperang dengan Allah dengan riba. Mungkin karena kita kurang bersedekah. Mungkin karena kita berani menciptakan keinginan kita.